Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Umhat, kita sudah masuk ke bab mansubat ya. Kemarin sudah ana bahas hmm, sedikit hal yang berbeda ya dalam segi taksim atau pembagian penyebutan marfu'at dan mansubat. Di sini kita tahu kenapa mansubat menjadi lebih banyak, ternyata berbeda perhitungannya dengan bab marfu'at. Dan tidak terlalu banyak. Kita tahu tidak terlalu banyak. Baik, sebentar, Anda cari dulu ya. Baik, sekarang kita akan baca kitabnya. Ini dia. Adadu mansubat wa amthilatuha, dan contoh-contohnya. Qala mansubatul asma, maksudnya isim-isim yang mansub. Al-mansubatu khamsata asyara, isim-isim yang mansub itu ada 15. Apa saja? Wahia al-maf'ulu bihi, ini satu ya. Kemudian wal masdaru wa dzarfuz zaman wa dzarful makan, ini nomor 3. Wal hal 4, wat tamyiz 5, wal mustatsna 6, wasmula wasmula 7, wal munada 8, wal maf'ulu min ajli 9, wal maf'ulu ma'a 10. Wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha, ini kita jadikan satu nomor. Tadi ini 11 ya. Wattabi'u lil mansub, dan tawabi kepada yang mansub, wa huwa arba'atu asya, dan itu ada 4. Ini 12, 13, 14, dan pas jadi 15 ya. Aqulu, Syekh mengatakan, saya berkata, yunsobul ismu, isim itu dikatakan mansub idza waqa'a fi mawqi'in min 15 mawqi'an, jika terletak di tempat di antara yang 15 tempat ini. Wasanatakallamu ala kulli wahidin min hadhil mawaqi' fi babin yakhussu, dan kita akan membahas atas setiap satu dari tempat-tempat ini, tempatnya ada 15, fi babin dalam bab tertentu yakhussuhu yang membahas secara khusus, ala nahwil ladzi seperti bentuk yang salaknahu kami tempuh ya, fi abwabil marfu'at dalam bab marfu'at, wa nadribu laha hahuna al-amtsilah, dan kita membuat untuk mansubat itu di sini contoh-contoh. Biqasdil bayan, dimaksudkan untuk penjelasan, wal idah, dan sama penjelasan. Al-bayan wal idah itu sama penjelasan. Yang pertama, an yaqa'a maf'ulan bihi. Kapan isim disebut mansub? Ketika menjadi maf'ul bih. Dan ini kita sudah jelaskan ya. Nahu Nuhan min qawlihi ta'ala, seperti kata Nuh dari firman Allah Ta'ala, inna arsalna Nuhan. Yang asanian an yaqa'a masdaran, menjadi terletak sebagai masdar. Apa ini masdar? Maksudnya ini adalah al-maf'ulu al-mutlaq ya, dan kita akan bahas insyaallah hari ini. Nahwu jazalan min qawlika jazila Muhammadun jazalan. Thalithan an yakuna zarfa makanin atau zarfa zamanin. Isim itu menjadi zarf makan atau zarf zaman. Fal awalu, yang pertama, yaitu zarf makan amamal ustad min nahwi, contoh kata amamal ustad dari contoh jalastu amamal ustazi. Amam, kita lihat mansub. Wasani berarti zarfu zaman, nahwu yaumal khamis, seperti kata yaumal khamis, min qawlika dari ucapanmu, hadara abi yaumal khamis. Yauma ya. Kemudian yang keempat, an yaqa halan, dia itu terletak sebagai hal. Nahwu dhahikan, seperti kata dhahikan min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, fatabassama dhahikan. Apa itu maf'ul bih, maf'ul mutlaq ya. Kemudian zaraf zaman, zaraf makan. Kemudian di sini hal. Kita akan membahasnya bitafsil secara rinci di babnya masing-masing. Di sini kita hanya membahas saja siapa yang 15 itu ya. Khamisan an yaqa'a tamyizan, yang menjadi tamyiz, nahwu araqan, seperti kata araqan min qaulika dari ucapanmu, tasabbaba zaidun araqan, bercucuran araqu zaidin, maksudnya
bercucuran keringat Zaid. Sadisan yang keenam, an yaqa mustasnan. Dia itu terletak sebagai mustasnan yang dikecualikan. Nahu Muhammadan seperti kata Muhammadan min qaulika dari ucapanmu hadaral qaumu illa Muhammadan. Yang ketujuh an yaqa asman lila an-nafi. Dia itu terletak sebagai isim untuk la nafiyah. Kita akan bahas ini tentunya ya. Nahwu taliba ilmin seperti kata taliba ilmin min qaulika dari ucapanmu la taliba ilmin mazmumun taliba mansub ya. Kemudian yang kedelapan an yaqa'a munadan, dia itu sebagai munada yang dipanggil nahwu Rasulullah seperti kata Rasulullah min qaulika dari ucapanmu ya Rasula ya Rasulullah. Sembilan an yaqa'a maf'ulan li ajli, isim jadi mansub terletak sebagai maf'ul li ajli. Nahwu ta'diban seperti kata ta'diban ya Allah. Seperti kata ta'diban min qaulika dari ucapanmu annafal ustadzu at-tilmiza ta'diban. Kemudian 10 an yaqa'a maf'ulan ma'ah terletak sebagai maf'ul ma'ah nahwu al-misbah seperti kata misbah min qaulika dari ucapanmu dzakartu wal misbaha. Sebenarnya ini tidak ada dalam Al-Qur'an ya, tapi kita akan bahas. 11 an yaqa'a khabaran li kana aw ihda akhwatiha aw isman li inna aw ihda akhwatiha. Dia itu terletak sebagai khabar kana atau salah satu dari saudara kana atau sebagai isim inna atau salah satu saudara inna. Fal awwalu, maka yang pertama sebagai khabar kana atau saudara-saudaranya nahwu shadiqan seperti kata shadiqan min qaulika dari ucapanmu kana Ibrahimus shadiqan li Ali. Shadiqan ya mansub ya. Wasani dan yang kedua maksudnya sebagai isim inna atau salah satu saudaranya nahwu Muhammadan seperti kata Muhammadan min qaulika dari ucapan mulaita Muhammadan yazuruni, andai saja Muhammad mengunjungi kami. Yang ke-12 an yaqa'a na'tan limansubin, yaitu terletak sebagai na'at untuk kata yang mansub. Nahwu al-fadil seperti kata al-fadil min qaulika dari ucapanmu sahabtu Muhammadan al-fadila mansub ya. Na'at untuk kata yang mansub. 13 an yaqa'a ma'tufan ala mansubin, dia itu ma'tuf kepada kata yang mansub. Nahwu baqran seperti kata baqran min qaulika dari ucapanmu daraba Khalidun amran wa baqran ini ma'tuf kepada amr yang mansub. Yang ke-14 an yaqa'a taukidan limansubin, dia itu sebagai penguat untuk kata yang mansub, maka dia juga mansub. Nahwu kullahu seperti kata kullahu min qaulika dari ucapanmu hafiztul qur'ana kullahu. Yang terakhir an yaqa'a badalan min mansubin, yaitu terletak sebagai badal dari kata yang mansub. Nahwu nisfahu seperti kata nisfahu min qaulihi ta'ala dari ucapan Allah, dari firman Allah Ta'ala qumil laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila. Nisfahu ini merupakan badal dari qalilan ya, seperti itu. Atau nisfu lail mungkin badal dari al-lail ya. Baik. Itu dia bab mansubat. Bab mansubat yang ada 15. Kita sudah sebutkan satu persatu. Nah, sekarang kita akan membahas satu demi satu dari mansubat ini. Setelah mansubat baru majururat. Itu majururat isim-isim majurur mungkin dalam satu atau dua kali pertemuan beres, bisa dalam satu kali pertemuan juga ya kalau cepat. Jadi untuk bab ini yang 15 ini jangan khawatir, Ustaz, ini ternyata banyak dari 15. Enggak, kita sudah bahas sebagian kok. Maf'ul bih kita sudah bahas. Ini udah bahas. Kemudian kita sudah bahas ini khobar kana dan isim inna. Kita sudah bahas ini. Ya. Kemudian wa tabi' lil mansub yang 4 juga ini kita sudah bahas. Jadi kurang 4, 5, 6. Kurang lebih 9. 9 bab di mansubat yang belum kita bahas. Baik Ustaz, di sini kita masuk ke bab maf'ul bih. Enggak, kita sudah membahas maf'ul bih ini. Baru kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab al-masdar. Baik, kita akan bahas ini.
Taib. Di sini Ibnu Ajurum menamakan bab al-masdar. Kenapa menamakan al-masdar? Kita akan tahu ya. Di sini masdar atau nama lainnya adalah al-maf'ulu al-mutlaq. Maf'ul mutlaq. Baik. Ustaz, apa definisinya? Huwal masdar al-fadlah al-mansub al-mazkur ta'kidan li'amilihi au bayanan linaw'ihi au bayanan li'adadihi. Baik. Ustaz, jadi yang kita bahas atau yang kita gunakan itu masdar atau maf'ul mutlak. Biasanya kita bilang apa? Maf'ul mutlak. Ini memakai kata maf'ul mutlak. Baik. Kenapa disebut masdar oleh Ibnu Ajurum? Karena maf'ul mutlak itu bentuknya itu dari al-masdar. Pasti bentuknya bentuk masdar. Baik. Kemudian kata yang pertama yaitu al-masdar. Baik, Ustaz. Maf'ul mutlak itu yang pertama syaratnya harus masdar. Lantas apa itu masdar? Ibnu Ajurum mengatakan wal ismu alladhi ya'ti thalithan fi tasrifil fi'li. Dia adalah isim yang hadir ketiga dalam tasrif fi'il. Ustaz, maksudnya apa? Ketika kita tasrif, misal kata kataba, kataba yaktubu, kitabatan. Nah, ketika kita mentasrif kataba, hadirlah kata ketiga, yaitu bentuknya al-masdar. Jadi inilah yang dimaksud oleh Ibnu Ajurum. Jadi syarat pertama, maf'ul mutlak itu bentuknya haruslah masdar. Dan kita sudah tahu masdar itu apa. Kemudian yang kedua, dia itu mesti al-fadlah. Ustaz, apa itu al-fadlah? Fadlah. Fadlah itu apakah tambahan, Ustaz? Bukan. Apakah fadlah itu yang boleh kita hapus? Bukan juga. Fadlah itu ma laysa ruknan min arkani al-jumlah. Yang bukan merupakan rukun di antara rukun-rukun jumlah. Baik, Ustaz. Apa itu rukun jumlah? Kita tahu jumlah itu ada dua. Yaitu yang pertama al-ismiyah. Yang kedua al-fi'liyah. Baik. Masing-masing dari jumlah ini memiliki rukun. Di antara rukun jumlah ismiyah itu dua. Ya. Mubtada dan khabar. Kemudian kalau fi'liyah apa? Fi'il dan fa'il. Selain dari ini disebut fadlah, Ustaz? Iya. Selain dari ini kita sebut fadlah. Ya. Kalau lebih rinci sebetulnya bisa ya. Sebetulnya bisa. Fi'il atau naibul fa'il. Ini dia rukun dalam kalimat. Ada tambah lagi sebetulnya ada, tapi kita nggak terlalu jauh. Jadi di sini sudah jelas al-fadlah itu yang bukan merupakan rukun dari di antara rukun-rukun jumlah atau kalimat yang bukan mubtada khobar, yang bukan fi'il, fa'il atau naib fa'il. Baik. Jadi al-maf'ul mutlak kita sudah tahu, yang pertama mesti masdar, yang kedua mesti al-fadlah, yang ketiga mesti mansub. Hukumnya tentu seluruh maf'ul itu mansub. Al-mazkur yang dia itu disebutkan untuk apa? Ta'kidan li'amili. Ini dia fungsi atau kegunaan dari maf'ul mutlak itu. Sebagai penguat bagi amilnya. Au bayanan li naw'ihi, atau penjelas bagi macamnya.
Macam apa? Kita akan bahas. Au bayanan li'adadihi, atau sebagai penjelas dari bilangannya atau jumlah dari maf'ul mutlaq itu, atau jumlah dari amilnya. Baik. Kita lihat sekarang wazifatu, ya Allah, wazifatu al-maf'uli al-mutlaq. Fungsi dari maf'ul mutlaq. Fungsinya apa? Hmm, hmm, Satu tadi al-mazkur, ta'kidan ya. Ta'kidan li'amilihi, penguat bagi amilnya. Baik, di sini Anda rasa sudah tidak perlu Anda jelaskan apa itu amil ya. Baik, contohnya wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Jadi takliman di sini adalah maf'ul mutlaq yang bentuknya masdar dari kata kallama, di mana fungsinya adalah penguat untuk kallama itu sendiri. Yang kedua, fungsinya adalah libayani naw'ihi, untuk penjelas macamnya. Misal dalam Al-Quran, wahjurhum hajran jamila. Hijar yang seperti apa? Wahjurum hajran jamilan, yang jamil, yang baik. Kemudian fungsi yang ketiga, libayani adadi, penjelas untuk jumlahnya, seperti darabtuhu darbatan, saya memukulnya sebanyak 1 kali pukulan. Ya, itu dia al-maf'ul al-mutlaq. Fungsi dari maf'ul mutlaq. Sampai di sini ummahat jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mesti anak ulangi? Aku ummahat ya. Baik. Selanjutnya al-maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq ini dibagi menjadi 2. Yang pertama lafziyun, yang kedua ma'nawiyun. Lafzi dan ma'nawi. Apa itu lafzi? Ketika maf'ul mutlaknya itu, kita bilang yuwafiqu ma'na al-fi'li wa lafzahu, dan lafaz fi'il. Jadi maf'ul mutlaknya itu sesuai dengan makna dan lafaz fi'il tersebut. Contohnya apa? Contohnya misal tadi wa kallamallahu Musa takliman. Takliman merupakan masdar dari kallama. Maka takliman sesuai dan cocok antara makna dari kallama dan lafaz dari kallama. Ada yang lain Ustaz? Ada. Yuwafiqu, dia itu cocok dengan makna al-fi'li, makna fi'ilnya saja, duna lafzihi, tanpa lafaznya. Jadi lafaznya itu berbeda, tapi maknanya sama, mirip ya. Seperti jalastu, ya Allah, jalastu qu'udan. Ustaz,
Qa'ada itu duduk, jalasa juga duduk. Perbedaannya sebetulnya ada cuman sedikit. Jalasu qu'udan. Kita lihat qu'udan ini adalah maf'ul mutlak dari jalasa, di mana maknanya sama duduk tapi lafaznya berbeda. Kalau ini dari jalasa, kalau ini qa'ada. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Umaha? Mafhum ya? Baik. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke kitab Al-Masdar. Ini dia Al-Masdar. Qala Ibnu Ajurrum babul masdar. Al-masdar huwa masdar ialah al-ismu al-mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Isim yang mansub yang hadir ketiga dalam tasrif fi'il. Kita sudah jelaskan. Nahwu daraba yadribu darban. Aqulu, saya katakan Syekh Muhyiddin, qad arafa al-mu'alliful masdar bi annahu, sungguh mu'allif telah mendefinisikan masdar dengan ucapannya alladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li, yang hadir ketiga dalam tasrif fi'il. Wa ma'na dzalik, dan makna dari hal itu, annahu bahwasanya lau qala laka qail, jika berkata seseorang kepadamu, sarrif, tasrifkanlah, daraba masalan, kata daraba contohnya, fa innaka tadhkurul madhi awalan, maka kamu akan menyebutkan fi'il madhi terlebih dahulu, thumma taji'u bil mudhari, kemudian kamu hadirkan fi'il mudhari, thumma al masdar, kemudian bentuk masdar, fataqul, maka kamu katakan daraba yadribu darban, ya. Walaysa al-ghardu hahuna walaysa al-ghardu hahuna ma'rifat al-masdar li dzati, dan bukan maksud di sini ialah mengetahui, memahami bentuk masdar itu sendiri, bukan. Ini masdar, ini bukan itu sebetulnya. Wa innamal ghardu, dan sesungguhnya hanya tujuannya itu adalah ma'rifatul maf'ulil mutlaq, mengetahui maf'ul mutlak. Wa huwa yakunu masdar, di mana maf'ul itu bentuknya masdaron, mesti masdar. Wa huwa ibaratun, dan maf'ul mutlak ini di sini yang dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin, suatu ungkapan an ma laisa khabaran, yang bukan khabar, mimma dalla ala ta'kidi amilihi, di antara apa-apa yang menunjukkan untuk penguat amilnya, maksudnya fi'ilnya, au naw'ihi, atau bentuknya, au adadihi, atau jumlahnya. Fataqulu lana laisa khabaran, yang bukan khabar, mukhrijun, sebagai hal yang mengecualikan, yang mengeluarkan, lima kana khabaran, untuk apa-apa yang bentuknya menjadi khabar, minal masadir, di antara masdar-masdar. Nahu qalika, seperti ucapanmu, fahmuka fahmun daqiqun. Ustaz, apa ini fahmun i'rabnya? Bentuknya adalah khabar. Khabar dari apa? Khabar dari bentuk masdar fahmu. Maka, baik Ustaz, ini juga masdar. Kenapa bukan maf'ul mutlak? Ini dia itu bentuknya masdar, tetapi dia itu bentuknya khabar. Sedangkan maf'ul mutlak bentuknya jangan khabar. Seperti contoh berikut ya. Wa qauluna, dan ucapan kami, mimma dala ila akhirih, yufid, memberikan faidah, annal maf'ul al mutlak, bahwa maf'ul mutlak itu salasatu anwa'in, ada 3 macam. Al awal, yang pertama, al muakkidu li'amilihi, penguat dari amilnya, apa? Fi'ilnya. Nahu hafidtu darsa hifdhan. Hifdhan ini adalah maf'ul mutlak sebagai penguat bahwa saya tuh betul-betul menghafal pelajaran. Wa nahu farihtu biqudumika jazalan. Maksudnya jazalan di sini bermakna farihah juga. Sungguh saya betul-betul senang atas kehadiranmu. Wasani, yang kedua, fungsi dari maf'ul mutlaq itu al-mubayyin li naw'il 'amil, penjelas bagi macam amilnya. Nahu ahbabtu ustazi hubbal waladi abahu. Saya mencintai, menyayangi guruku. Bagaimana kamu mencintai, menyayangi gurumu? Sebagaimana kecintaan seorang anak abawu kepada ayahnya. Ini mubayyin li naw'il amil. Bagaimana saya mencintai guru saya? Seperti halnya mencintai seorang anak kepada ayahnya. Nahu waqaftu lil ustazi wuqufal muaddabi, ya, sama. Penjelas bagaimana saya berdiri di depan ustaz. As-salisu al-mubayyin lil adad, penjelas untuk jumlah. Darabtul kasula darbataini, saya memukul orang yang malas itu darbataini, 2 kali pukulan.
Darabtuhu thalatha darabatin. Tapi di sini nantilah anak nggak bahas di sini. 3 kali pukulan. Anwa'ul maf'uli al-mutlaq, macam-macam maf'ul mutlaq. Qala, ini kata Ibnu Ajurum, wa huwa qismani, maf'ul mutlaq itu ada 2 macam. Lafziyun, yang pertama lafzi, wa ma'nawiyun, yang kedua ma'nawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'li fa huwa lafziyun. Maka jika maf'ul mutlaq itu cocok sesuai lafaznya dengan lafaz fi'ilnya fa huwa lafziyun. Maksudnya maf'ul mutlaq lafzi. Nahu qataltuhu qatlan. Qatlan ini adalah maf'ul mutlaq dari qataltu. Sama lafaz dan maknanya sama. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi, sesuai makna fi'lihi duna lafzi, tapi lafaznya beda, fahuwa ma'nawiyun, maf'ul mutlaq ma'nawi. Nahu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dzalik. Jalasa dan qa'ada ustaz itu mirip. Baik. Maka ini maf'ul mutlaq ma'nawi. Qama dan waqafa juga sama. Ini juga maf'ul mutlaq ma'nawi. Wa aqulu, kata Syekh Muhyiddin, saya berkata, yanqasimul masdarul ladzi yunsabu ala annahu maf'ul mutlaq ila qismain. Terbagi masdar yang dia itu mansub sebagai maf'ul mutlaq itu terbagi kepada 2 bagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama, ma yuwafiqul fi'la an-nasiba lahu fi lafzi, yang sesuai dengan fi'il yang memansubkan bagi maf'ul mutlaq itu dalam hal apa? Fi lafzihi, dalam segi lafaznya. Bi an yakuna, di mana maf'ul mutlaq itu mustamilan, mencakup ala hurufihi, atas huruf-huruf fi'il tersebut. Seperti kataba dan kitabah. Kitabah ada kaf, ada ta, ada ba. Seperti ini kaf, ta, dan ba, ya. Wa fi ma'nahu, dan selain cocok dari lafaznya, cocok juga maknanya, aydan juga. Bi an yakuna al-ma'na al-muradu, bahwa makna yang diinginkan minal fi'l, dari fi'il, huwal ma'na al-murad minal masdar, ialah makna yang diinginkan dari masdar itu sendiri. Wa dzalika nahu qa'adtu qu'udan wa darabtuhu darban wa dhahabtu dhahaban wa ma asbaha dzalik. Wal qismu ats-tsani, dan bagian yang kedua, ma yuwafiqul fi'la an-nasiba lahu fi ma'na, yang sesuai cocok fi'il yang memansubkan lahu, yaitu bagi maf'ul mutlaq itu, fi ma'nahu, dalam segi maknanya, wala yuwafiqu fi hurufihi, tetapi tidak cocok atau tidak sesuai dalam hurufnya. Bi an takuna, di mana huruful masdari, huruf-huruf masdar itu ghaira hurufil fi'li, bukan huruf-huruf fi'il. Wa dzalika nahu, hal itu seperti jalastu qu'udan. Fa inna ma'na jalasa, maka sesungguhnya makna jalasa, huwa ma'na al-qu'ud, ialah makna qu'ud itu sendiri. Wa laysa huruful kalimatain wahidah, dan bukan huruf-huruf dari 2 kata itu satu. Wa mithlu dzalik, dan contoh itu, farihtu jazalan wa darabtuhu lakman wa ahantuhu ihtiqaran wa qumtu wuqufan wa ma ashbaha dzalik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Seperti itu, Umahat. Terlalu cepatkah? Mafhum, Umahat? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Ada, Umahat? Boleh dipelanin dikit nggak, Ustadz? Tamam. Ini ketika nerjemahkannya, Umahat, ya? Iya, Ketika Ustadz. baca kitabnya, oh ya. Baik. Anak cepatkan itu memang sebetulnya ya sudah kita bahas, sudah anak tuliskan maksudnya di pembahasan sebelumnya. Tapi anak akan coba pelan-pelan, Umat, betul ya, yang terlalu cepat. Sekarang bab selanjutnya yaitu al-zarf. Al-zarfu. Al-zarfu, atau disebut juga al-maf'ulu fihi. Maf'ul fihi. Sama, Ustaz? Sama. Baik. Berarti kita memiliki istilah yang namanya dzaraf. Dzaraf, Ustaz,
secara bahasa apa? Lughatan. Lughatan itu adalah al-wi'a'u, wadah. Ada kitab sharaf namanya Unwanul Dharf. Maksud Unwanul Dharf itu apa ya? Alamat yang ditulis di amplop. Al-dharfu itu amplop atau wadah apapun itu. Rumah bisa disebut dharf bagi anak. Misal ya apa? Misal jalastu fil ghurfah. Saya duduk di dalam kamar. Maka ghurfah itu menjadi dharf bagi anak. Makanya makna fi di situ apa? Dharf ya, di atau di dalam. Jadi merupakan wadah wujudnya anak. Itu secara bahasa. Ustaz, kenapa disebutkan secara bahasa? Karena dharf ini sedikit sekali yang betul-betul memahaminya sebetulnya. Kenapa? Karena lughatan, makna bahasa dan makna istilah itu sangat-sangat dekat. Dan makna secara bahasa itu harus kita sebutkan ya. Baik. Nah, nggak mau secara bahasa, Ustaz. Secara istilah. Istilah yang akan kita pakai dalam ilmu nahwu apa? Istilahan. Dharf secara istilah. Perhatikan umahat ya. Ini mungkin agak panjang sedikit. Pembahasan dzaraf ini Ana akan jadikan 2 kali. Sekarang kita akan bahas definisinya saja. Sekali lagi, kita akan bahas definisinya saja secara istilah. Umahat, pesan Ana, jangan dulu keluar kelas, jangan bilang selesai dulu, sampai betul-betul memahami definisi dari dzaraf ini. Baik. Al-dzarfu, dzaraf, istilahan secara istilah ialah ismu zaman, isim zaman, awil makan atau makan, nama waktu atau nama tempat, al-mansub yang dia itu mansub, hukumnya mansub. Baik, sekarang perhatikan al-mansub. Pertanyaannya, mesti ada amil. Ketika Anda bilang seperti ini ya, jalastu amam al-masjidi. Baik, amama ini Ustaz dzaraf, yaitu mansub. Dia itu perlu amil. Siapa yang memansubkannya? Yang memansubkannya adalah jalasa. Yang memansubkannya adalah jalasa. Maka ini adalah amil. Jadi amama mansub oleh siapa? Oleh jalasa. Ya, mafhum. Nah, di sini dijelaskan al-mansub, dia itu mansub oleh siapa? Dia itu mansub oleh siapa? Al-mansub bil lafzi. Dengan satu lafaz ad-dali, yang lafaz itu menunjukkan alal hadasi, kepada suatu kejadian, al-waqi'i, yang kejadian itu terjadi, al-waqi'i zalikal hadatsu, yang kejadian itu terjadi fihi, pada isim zaman atau isim makan tersebut. Kemudian ya, ma'a mulahadhati, dengan ada perhatian makna, dalam makna, dengan memperhatikan adanya makna fi, makna fi adalah fi tersebut menunjukkan kepada ala al-dzarfiyah, kepada dzaraf, tempat atau waktu. Ya Ustaz, panjang ini. Bagaimana? Baik. Ana ambilkan contoh. Contoh ya. Sa'usafiru
Yaumal Jumu'ah. Yaumal Jumu'ah. Baik. Yang namanya safar, berpergian ini terjadi di waktu apa? Kita bilang tentu di waktu Yaumal Jumu'ah. Di waktu hari Jumat. Baik. Kita bilang seperti ini. Bayangkan, ini adalah wadah. Di mana wadah ini Yaumal Jumu'ah. Baik. Yaumal Jumu'ah ini harus mewadahi yang namanya al-hadas. Kejadian. Di mana kejadiannya itu harus terjadi di Yaumal Jumu'ah. Maka pertanyaannya Yaumal Jumu'ah di hari Jumat. Kejadian apa yang terjadi di hari Jumat ini Ummahat? Safar. Safar. Maka al-hadas yang kita maksud yaitu as-safar, inilah yang menjadi amilnya. Yang menjadi amil. Ya pertanyaannya, siapa yang membuat yauma ini mansub? Kita bilang sa'usafiru. Kenapa? Karena di dalam kata usafir itu ada al-hadas, yaitu as-safar. Di mana safar ini terjadi di yaumal jumu'ah. Kalau sudah paham, maka kita bahas dan baca kembali definisinya. Dzaraf adalah isim zaman. Kita ambil saja isim zaman. Contohnya yauma. Kemudian al-mansub, yang dia itu mansub yauma sad. Betul. Bilafzi, yang dia itu mansub oleh satu lafaz. Adal, yang menunjukkan alal hadas, yang menunjukkan kepada hadas. Apa? Usafir di sini menunjukkan hadas. Al-waqi' dzalikal hadatsu fihi, yang terjadi kejadian itu fihi, pada dzaraf itu sendiri. Safar, al-hadasnya apa? Safar. Safar itu terjadi di mana? Yauma. Maka usafir adalah amilnya. Ma'a, dengan mulahadzati, ada perhatian adanya makna fi adal yang menunjukkan kepada dzaraf. Seperti bisa kita bilang sa'usafiru fi yaumil jumu'ati. Fi yaumi al-jumu'ah. Kenapa harus ada tambahan? Dengan memperhatikan adanya makna fi yang menunjukkan kepada dzaraf. Sekarang perhatikan contoh ini Ummahat. Baik. Misal. Uhibbu yaumal jumu'ati. Ada yang tahu yauma ini i'rabnya apa? Mahat, i'rabnya apa? Yauma sebagai apa? Dzaraf. Dzaraf zaman. Ada yang lain? Ada yang tahu? Maf'ul. Yauma di sini? Ustaz. Masya Allah, betul, maf'ul bih. Kita akan bahas kenapa ini tidak bisa menjadi dzaraf. Ini adalah maf'ul bih. Baik. Pertanyaannya, di sini yauma adalah isim zaman, kita bilang iya. Yang mansub, dia betul mansub. Mansub oleh siapa? Kalau dzaraf, dia itu harus mansub oleh satu lafaz. Baik, kita bilang ini Ustaz kemungkinannya cuma uhibbu. Baik, uhibbu. Yang mansub dengan lafaz yang menunjukkan kepada hadas. Baik. Hadasnya apa? Ini menunjukkan al-hadas, kejadian iya. Kejadiannya apa? Al-hub. Al-hub. Kecintaan. Di mana al-hub itu adalah al-waqi' dzalikal hadats. Hub itu mesti terletak di dzaraf tersebut. Pertanyaannya, apakah kecintaan ini terjadi di hari Jumat? Saya menyukainya di hari Jumat, atau
saya mencintai hari Jumat. Beda kan ya? Saya mencintai di hari Jumat, itu dzaraf. Saya mencintai hari Jumat, itu maf'ul bih. Ini maknanya apa? Ini maknanya maf'ul bih. Saya mencintai hari Jumat, menyukai hari Jumat. Bisa nggak Ana bilang seperti ini? Uhibbu fi yaumil jumu'ah. Enggak, ini beda maknanya. Ana nggak ingin ini. Ana ingin menjelaskan bahwa saya itu menyukai hari Jumat. Mungkin saja saya menyukai hari Jumat dan bilang ini di hari Senin, ya, di hari Selasa. Tidak ada kaitannya sama sekali dan ini tidak mungkin menjadi dzaraf. Seperti itu. Mahal. Jangan sampai keluar terlebih dahulu sampai betul-betul memahami dzaraf secara istilah ini. Silahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum jelas? Apakah mesti anak ulangi sebelah mana dan dari mana? Silahkan Umat. Mafhum Umat? Ustaz, izin tanya. Insya Allah. Yang tadi uhib itu fi'il muta'addi Ustaz, yang memerlukan maf'ulun bih, gitu Ustaz ya. Betul. Jadi ini bukan Kuntum. Betul. Tuhibbunallah kan tuhibbunallah berarti itu muta'addi. Betul, muta'addi bagaimana jadi memerlukan maf'ulun bihi lah. Jadi ini bukan bermakna zarf zaman ya. Perbezaannya. Itu Ustaz. Jadi betul, yauma ini bukan menunjukkan dzaraf zaman. Ini menunjukkan ya saya mencintai hari Jumat. Saya mencintai hari Jumat. Misal kenapa kamu mencintai hari Jumat? Ya, ini adalah hari kebesaran orang Islam, orang Muslim. Bukan berarti saya mencintai hari Jumat atau saya mencintai di hari Jumat, bukan itu. Jadi yang fi'ilnya di depan tuh pun harus lihat fi'il gimana Ustaz untuk membezakan yang zaman, zarf zaman dan juga untuk membezakan maf'ulun bihi, gitu Ustaz ya. Jadi harus memahaminya, Jadi gini. Saya ulangi ya, saya ulangi. Apa? Jalastu apa ya? Sumtu yaumal khamis. Baik. Saya saum di hari Kamis. Hari Kamis itu dzaraf. Kita misalkan dia sebuah wadah. Memang dzaraf adalah wadah. Ini dia yaumal khamis. Dia itu harus mewadahi suatu kejadian. Dia harus mewadahi suatu kejadian yaitu al-hadas. Di mana hadasnya ini terjadi di wadah ini, yaitu terjadi di hari Kamis ini. Maka inilah amil dari dzaraf itu. Maka kalau di sini kita betul kalau bilang yauma di sini adalah maf'ul fi atau dzaraf. Maf'ulun fi. Ini betul. Kenapa? Sebelumnya ada sumtu. Sumtu ini adalah fi'il yang menunjukkan al-hadas. Di mana al-hadas ini apa al-hadasnya? Al-hadas adalah as-saum. Kejadiannya itu adalah saum. Saumnya ini harus terjadi di dzaraf. Apakah betul? Saum di sini terjadi di hari Kamis? Kita bilang iya. Tidak cocok. Yauma di sini sebagai dzaraf. Baik. Contoh yang lain. Yakhsha al-kasulu yaumal imtihan. Baik. Al-kasul
Orang yang malas, yakhsha takut hari ujian. Baik, pertanyaannya, khosyah, rasa takut ini terjadi di hari imtihan atau justru dia itu takut akan hari imtihan itu sendiri? Akan hari imtihan, Ustaz. Iya, betul. Jadi mungkin saja khosyah ini terjadi di hari Jumat. Jadi yang merupakan wadahnya misal hari Jumat, hari Senin beda. Dan di sini tidak ada dzarafnya tentunya ya. Dan hadas ini khosyah ini tidak terjadi di yaumil imtihan. Jadi gimana ya Anda jelaskannya? Memang seperti itu, dibulak-balik juga memang penjelasannya di situ-situ aja. Kira-kira al-kasul, orang yang malas ini takut di hari imtihan atau takut hari imtihan? Yang Anda maksud takut hari imtihan, maka yauma ini maf'ul bih, bukan dzaraf. Nanti bisa didengarkan kembali Ummahat rekamannya. Kalau nanti masih belum dapat difahami, Ana ulangi kembali. Jadi sekarang coba difahami terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang susah dan sebagainya bisa ditanyakan di pekan depan. Dan ini pembahasan tentang dzaraf belum Ana lebih rinci, belum, enggak. Nanti kedua kalinya ketika kita baca Tuhfatus Saniyah, Ana bacakan lebih rinci dan Ana akan hadirkan soal-soal contoh-contoh dari dalam Al-Qur'an secara langsung biar ketika membaca Al-Qur'an itu tidak terlalu hampa Ummahat ya. Kita tahu ini sebuah dzaraf dan sebagainya gitu ya. Ada lagi Ummahat yang mau ditanyakan, silahkan. Ustaz, Berarti dzaraf ini mu'rab ya Ustaz ya? dzaraf itu sebagian besar mu'rab dan beberapa dzaraf ada yang mabni. Seperti kata al-an, ya. Haitsu itu ya. Seperti itu. Baina ya, amama wara'a dan beberapa dzaraf. Jadi dzaraf itu sebagian besar mu'rab, kecuali beberapa kata saja dalam dzaraf dia itu mabni. Seperti itu. Nah, Ustaz, syukran. Afwan. Ada lagi Ummahat? Ustaz, Mm-hmm. berarti kalau yang dzaraf itu bisa dimasukin fi gitu ya Ustaz? Kayak seperti contoh Betul. Ustaz di atas. Kalau misalnya dia nggak bisa kita kasih fi gitu Ustaz, berarti dia masuknya maf'ul bih. Nah, betul. Jadi yakhsal kasulu yaumal imtihan, nggak bisa kita bilang yakhsal kasulu fi yaumil imtihan. Bukan ini yang kita maksud. Yang kita maksud orang yang malas itu memang takut akan hari ujian, bukan di hari ujian. Betul. Penegasan betul. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi Ummahat sebelum Ana tutup? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Syukran jazilan Ummahat. Silahkan dimurajaah kembali ya. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi